Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rini Hanso Usman, your English teacher at Seman One Baros. Today we're going to discuss about finite and non-finite verbs. Okay, let's see our competence here. Menerapkan sosial struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, translasional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan minta informasi terkait keterangan atau circumstance ya. Tapi sebelum menjelaskan apa itu circumstance, kita perhatikan dulu dialog yang ada di sini. Dialog pertama, customer and the sub assistant. Excuse me, can you tell me where I can find menswear? Sub assistant answer, sure, menswear is located on the second floor. Ada yang ditebalkan itu on the second floor. Dialog 2, when does the movie start? I think the movie will start at 9. Kapan ya film dimulai? Kupikir akan dimulai pada pukul 9 gitu ya. Ada yang ditebalkan at 9. Atau kita perhatikan dialog berikut. Sorry, where can I find Diana? The woman standing by the grill is Diana. Di mana ya Diana? Oh, perempuan yang berdiri di dekat panggangan sana itu adalah Diana. Ya. Ini ada dialog 1, 2, dan 3. Sebuah kalimat anak-anak disebut lengkap setidaknya itu memiliki partisipan atau subjek dan prosesnya. What happening, apa yang terjadi yang biasa kita gunakan menggunakan verb dan sebagainya. Itu sudah disebut kalimat gitu ya. Ada partisipan, ada proses. Ternyata selain partisipan dan proses, ada bagian-bagian lain yang bentuk sebuah kalimat. Nah, itu yang disebut dengan circumstance. Circumstance ini menambahkan informasi terkait waktu, time, place, tempat, manner, atau alasan, reason, for what, who, dan sebagainya. Circumstance ini bisa hanya satu adverb atau mungkin lebih, bisa prepositional phrase tadi seperti yang dialog yang sebelumnya, atau mungkin noun phrase. Take a look di sentence. I want to Bali after Ramadan. Kalau kita jabarkan, I di sana adalah partisipan. When, prosesnya. To Bali itu sudah menggunakan circumstance, keterangan tempat. Place. After Ramadan juga sama. Circumstance dalam hal ini adalah keterangan waktu atau time. Atau kalimat yang kedua, she talk on fire, dia berbicara penuh semangat. Ada yang tahu she ini sebagai apa, talk sebagai apa, and on fire? Ya, very good. She adalah partisipan di sini. Talk merupakan prosesnya, ya sebuah kalimat sudah lengkap sebenarnya, tapi dia menambahkan dengan circumstance, keterangan-keterangan yang lain, on fire, dan caranya mungkin bicara penuh semangat berapi-api. Sudah paham maksud kata circumstance dalam kalimat? Jadi intinya itu adalah sebuah keterangan, mungkin menerangkan timing, ya time, waktu, place, tempat, atau manner, cara, atau alasan, dan sebagainya, reason. Jadi itu intinya ya. Kalau kita back again, pada kalimat, di mana ya tempat baju pria? Sure, menswear is located on the second floor. On the second floor itu adalah bisa dibilang, bukan bisa bilang, ini adalah circumstance atau keterangan mengenai waktu. Oke, jadi sesuai ya dengan yang tadi di awal kompetensi ini, kita akan mencari informasi terkait keterangan katanya. Nah, ini keterangannya on the second floor, ataupun yang dialog 2. I think the movie will start at 9. Nah, kita mengambil informasi bahwa ternyata film itu dimulai pukul 9. Jadi at 9 ini circumstance, dalam hal ini adalah keterangan waktu. Now, kita mulai membahas unsur kebahasaannya nih, gitu ya. Let's discuss finite and non-finite verb. Karena Miss pikir yang tadi sudah mulai paham ya, yang dimaksud dengan circumstance itu apa, bahwa itu hanya keterangan. Sekarang kita discuss nih, finite and non-finite. Apa yaitu? Finite verb adalah kata kerja terbatas. Kok terbatas sih? Gitu ya. Nanti ya. Finite verb adalah kata kerja yang dengan atau tanpa auxiliaries yang berperan sebagai kata kerja utama predikat. Pengertian ini bisa kalian dapat di buku Modern English karya Marcella Frank. Di sana dijelaskan apa yang dimaksud dengan finite and non-finite, gitu ya. Kata kerja utama dengan atau tanpa auxiliary yang berperan sebagai, ingat, predikat tadi ya. Finite verb adalah kata kerja utama dalam klausa atau kalimat dan dapat berubah katanya ya, sesuai subjek. Makanya dia terikat, terbatas sesuai subjek atau mungkin
mungkin tense-nya berhubungan dengan waktu, apakah mungkin sekarang atau lampau. Contoh finite verb, ingat ya, finite verb itu adalah kata kerja utama, kayak predikatnya. I walk home. Walk sebagai simple present bentuknya seperti ini loh walk-nya, I. Ketika dalam continuous, ada auxiliary-nya nih, I'm walking, ada auxiliary-nya, I'm walking. Sini juga sama, finite verb dalam present continuous. Ketika kata walk dalam simple present, subjeknya ganti nih, bukan I tapi she, dia. Ada perubahan, katanya makanya bilang terbatas, terikat pada subjek gitu ya, atau mungkin tense-nya. She walks home, jadi akhirnya walk-nya ditambahkan S gitu ya, she walks home. Atau dalam past tense berubah lagi, walk-nya menjadi she walked home. Itulah contoh dari finite verb. Kata utama dan tergantung pada subjek atau mungkin tense-nya, waktunya. Lalu kalau begitu apa yang dimaksud dengan non-finite verb? Non-finite verb tidak berbicara tentang tindakan dilakukan si subjek. Ingat ya, bukan sebagai predikat nih, bukan sebagai kata kerja utama. Nah, dia ini nanti mungkin digunakannya lebih ke verbal sebagai kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Oke, kita lihat di sini bahwa non-finite tidak dipengaruhi oleh tenses ya, present atau past tense, apakah ini orangnya sendiri atau second orang kedua atau orang ketiga, number singular atau plural, tidak. Ini berkebalikan sekali dengan finite verb. Contoh non-finite verb. Perhatikan di sini kalimatnya ya. Oke. Sekarang dulu deh biar. He loves camping in the wood. Kata camping itu ada yang maksud dengan non-finite, berfungsi sebagai kata benda. He loves camping in the wood. Itu kan kata kerja tuh camping, tapi dia itu non-finite verb, kata kerja utama, bukan predikat dari sebuah kalimat. I need to go to sleep. Ada yang sering ditebalkan to sleep. Kata kerja ini juga berfungsi sebagai kata benda, noun, ya, makanya disebut dengan non-finite. The sleeping dog caused a delay. Pada kalimat ini non-finite verb dalam contohnya ini ada pada kata sleeping, yaitu participle ing. Ada yang memberikan keterangan kata tipe, ya, mungkin bisa yang membentuk suatu menjadi non-finite verb lah gitu ya. Pertama itu katanya gerund. Jadi terbentuk karena dipengaruhi oleh gerund verb seperti kata kerja yang love, hate, like, enjoy, keep, kemudian apa lagi ya, banyaklah kata-kata kerja yang ketika bertemu kata kerja lagi itu automatically kata kerja berikutnya menjadi kata benda dan ditambahkan ing gitu ya. Atau mungkin preposition in, on, at itu ketika ketemu kata kerja otomatis kata kerja jadi noun juga, tambahkan ing. Kita lihat I like traveling. Traveling itu non-finite verb. She is good at painting panorama. Painting juga di sana adalah non-finite verb sebagai kata benda ya. Atau yang kedua, tadi kan gerund katanya. Yang kedua itu to infinitive, kata kerja yang menggunakan to dan verb one gitu ya. I need to sleep. Nah, to sleep itu adalah non-finite. She wants to cry. To cry juga to ini ya, to cry, to sleep, to drink, to eat gitu ya. Ini juga non-finite verb. Yang ketiga itu participle yang membentuknya menggunakan ing, bukan karena gerund ya, ini verbnya diingkan atau mungkin verb 3 ini nanti menjadi kayak keterangan gitu ya. The sleeping dog caused a delay. Anjing yang sedang tidur itu penyebab kegiatan tertunda gitu ya. Atau the man playing the guitar sang beautifully dan sebagainya. Kita cek lagi nih kali dialog yang sebelumnya nih ya. Sorry katanya ya, where can I find Diana? Menjawab, the woman standing by the grill is Diana. Standing there bisa kita simpulkan itu adalah sebuah non-finite verb. Ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya pun sama. The man sitting on wheelchair drove his wallet on the road. Pria yang
duduk di kursi roda, menjatuhkan dompetnya di pinggir jalan. Nah, sitting di sana juga non-finite. Atau here, I want to eat burger. I want to eat. Ini pun sama, non-finite. We love singing very much. We love singing very much. Dari kata kejejeran love. Ini pun menerangkan bahwa itu adalah non-finite verb. Untuk memperjelas kembali tentang finite dan non-finite, di sini akan ada 3 kalimat nih. I work hard to service my family's need. She studies to pass the exam. We like drawing mountain. Kata yang mesti tebalkan warna pink itu ya, itu adalah yang kata kerja utama yang disebut dengan finite. I work, she studies, really likes. Tapi yang misalnya italic, to service, to pass, drawing, itu adalah non-finite. Here we are, kita ada practice. Bentar nih, ada practice. Number 1, kalimatnya begini katanya ya. I smile. They walk very fast. We dream to fly. Lion roar to make other animals afraid. Jane keeps remembering promise. Kata kerja ini ada yang di sini beri tanda underline. Kira-kira apa sih itu fungsinya? Apakah sebagai finite atau non-finite? Number 1, I smile. Kira-kira apa itu non-finite? Check it. Finite verb, very good. Number 2, they walk very fast. Finite or non-finite? Apakah dia sebagai fungsi sebagai kata kerja utama? Kalau ya, betul sekali, itu adalah finite verb. Number 3, we dream to fly. Fly. Oke, ciri non-finite verb. Atau yang keempat, roar, lion roar. Very good, itu adalah finite verb. Dan yang terakhir, Jane keeps remembering. Keeps itu kata kerja utama. Jadi remembering pasti ini adalah non-finite verb dari Jane. Ya, itulah anak-anakku yang mungkin bisa terangkan kali ini. Thank you very much. Stay healthy, stay cool, stay home. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.